Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan yang ketujuh ini kita akan mendiskusikan bagaimana melakukan perencanaan pajak terkait dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Secara mendasar, teman-teman, kita harus menjawab pertanyaan terkait dengan apa itu aset. Dengan kita memahami konsep dasar aset dan kekayaan dalam artian kita tahu aset sama dengan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Maka menurut definisi di bawah ini, apa itu aset? Aset adalah kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan dan bersumber pada liabilitas dan ekuitas. Jadi semua yang dimiliki oleh perusahaan itu terrepresentasi dari akun aset atau klasifikasi aset. Nah, apakah perusahaan dapat menggunakan tax planning terkait aset atau kekayaan tersebut? Bisa. Bagaimana rasionalisasinya? Otomatis kita harus memahami dulu tadi dasar kekayaan perusahaan, klasifikasi kekayaan yang diperoleh oleh perusahaan dan bagaimana mengelolanya. Jadi terkait dengan klasifikasinya, tata kelolanya, begitu, lalu sumbernya, penggunaannya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas atau rasionalisasi bagaimana tata caranya. Dan selanjutnya adalah mengetahui peraturan perundang-undangan. Otomatis seperti itu ya, karena memang hal ini melekat dengan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, tujuan dari kita melakukan perencanaan terkait dengan aset adalah karena yang pertama, asset is stated in a balance sheet gitu, atau tercatat pada neraca laporan keuangan. Semua aktivitas yang tercatat di dalam aset maka akan berdampak pada aktivitas yang ada di laporan keuangan. Kita tahu begitu, ketika perusahaan melaporkan penjualan, maka pendapatan di sisi kiri gitu kan, persediaan sebelah kanan, atau misalnya kas di sebelah debit, kreditnya persediaan, seperti itu teman-teman. Komponen dari aset itu ada current dan non current. Apakah perbedaannya? Teman-teman tahu kalau current itu berarti aset lancar, non current aset tidak lancar. Nah, ini adalah klasifikasi perencanaan pajak terkait dengan aset. Dari sini, ini adalah rumah besar konsep perencanaan pajak terkait dengan aset. Kalau aset lancar itu terkait dengan klasifikasinya, apakah masuk dalam kegiatan operating activities kita, yaitu inventory yang kita miliki, atau terkait dengan piutang. Kalau terkait inventory, maka otomatis bagaimana mengkalkulasi yang inventory tadi berdampak pada laporan laba rugi kita. Yang kita gunakan adalah menggunakan metode penghitungan inventory, misalnya FIFO atau bukan average base calculation. Yang kedua adalah piutang. Piutang adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, namun begitu belum dibayarkan oleh pihak lain, begitu, dalam artian seperti itu. Sehingga perusahaan memiliki hak atas kekayaan tersebut, tetapi pihak lain tersebut belum membayarkan kekayaan tersebut. Piutang ini dapat dicadangkan menggunakan cadangan kerugian piutang. Yang kedua adalah non-current asset. Non-current asset adalah aset tidak tetap, aset tidak lancar yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk kegiatan atau aktivitas mendukung kegiatan operasional perusahaan. Non-current asset ini bagi menjadi dua, ada fixed asset dan intangible asset. Fixed asset bisa terdiri kendaraan, rumah, mobil, bangunan dan sebagainya. Diukur karena ada fixed cost-nya atau market value-nya, maka aset tersebut akan depresiasi. Kenapa depresiasi? Karena dan depresiasi ini diakui dalam undang-undang teman-teman, dan ada klasifikasinya bahwa dalam menggunakan sebuah aset
seiring berjalannya waktu maka aset tersebut akan berkurang nilainya karena kita menggunakan, walaupun secara spesifik tidak berkurang ya gitu teman-teman, tapi secara value-nya kan berkurang, entah gitu tambah aus, tidak bertenaga lagi dan sebagainya seandainya terkait dengan kendaraan, sehingga harus depresiasi. Lalu ada aset revaluasi, penilaian kembali atas aset. Ketika kita melakukan penilaian kembali atas aset, otomatis kan ini melekat dengan pajak final teman-teman. Lalu yang selanjutnya terkait dengan nomor, setelah tadi kita mendiskusikan fixed asset, maka salah satu bagian dari aset non current asset adalah intangible asset, goodwill, paten dan lain sebagainya teman-teman, dan itu nilainya bisa diamortisasi. Ini terkait dengan bagaimana menggunakan rasionalisasi aplikasi perbedaan antara average cost dan FIFO teman-teman. Di sini dicatatkan bahwa perusahaan membeli persediaan dengan harga yang berbeda-beda ya, purchase, harga, dijual, dan balance-nya ada berapa. Pada bulan Maret senilai 4.400, Juni 2.000 4.700. Pada bulan Mei dijual 4.000, persediaan dengan nilai 4.000. Lalu bagaimana kita menghitung average-nya? Terdapat perbedaan tata cara pengukuran teman-teman. Kalau secara average otomatis kita mengukur semua ya, berapa unit yang dibeli, cost-nya berapa, maka ketemu total cost-nya dengan di total jumlah total goods-nya. Nah, total goods ini dibagi ini teman-teman, dibagi jumlah yang dibeli, maka ketemulah harga per unitnya 4.300. Available cost of goods sold atau barang itu senilai ini teman-teman. Lalu ending inventory dapat dari mana? Ini tadi dari sisanya setelah dikurangi ini ya, jumlah unitnya dikali dengan harganya, ketemu cost of goods sold-nya. Yang kedua adalah apabila kita menggunakan first in first out. Nah, first in first out ini available volume tetap sama, itu ending inventory dihitung berdasarkan jumlah persediaan sesuai dengan ini ya teman-teman, nilainya begitu. Yang kita ukur ya berdasarkan jumlah yang kita jual saja, berawal dari yang pertama begitu, sehingga terdapat perbedaan cost of goods sold begitu teman-teman. 16.800 berbanding dengan 17.560. Nah, dari sini teman-teman juga bisa membayangkan mana sih nilai item yang kira-kira begitu bisa efisien terhadap perusahaan. Nah, ini beberapa catch up teman-teman terkait dengan hal tersebut. Dalam kondisi harga pasar yang meningkat, dalam artian harga item ya, menghitung cost of goods sold dengan metode average berdampak pada nilai valuasi yang lebih tinggi. Karena apa ya? Karena kita di average, dibagi di average, maka harga yang harga yang pertama pasti lebih rendah, harga yang lebih terkini otomatis menjadi lebih tinggi karena harganya menjadi lebih mahal begitu teman-teman. Dalam kondisi pasar yang turbulen dalam arti fluktuatif dan tidak ada kontrak jangka panjang, maka tax planning harus memperhatikan terkait potential rise and fall of market price. Jadi ketika teman-teman merencanakan terkait inventory, maka ketika kondisi turbulen tidak pasti naik turunnya gitu, kita tidak bisa memprediksi gitu teman-teman. Kalau kita market price ya, kalau kita sudah ada option gitu, kita sudah ada menggunakan derivatif ya teman-teman, atau kontrak begitu untuk membeli barang dan item persediaan sesuai dengan harga yang kita sepakati, maka kita bisa ikut merencanakan terkait dengan pajak.
Jika memiliki kontrak, maka bisa menggunakan average cost jika ingin menurunkan laba. Nah, average cost diasumsi harga lebih mahal dan laba turun sesuai dengan perhitungan average cost. Jadi menurut dan terkait dengan pengelolaan aset yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengurangkan piutang dari penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto nanti kan kita ukur untuk mengurangi biaya-biaya yang lain sehingga dikalikan dengan pajak yang kita hitung. Piutang menurut persepsi PMK tahun 2015 ini itu bisa dikurangkan seandainya ada rasionalisasi. Kenapa kok tidak bisa ditagih dan lain sebagainya, sehingga kita harus mengasumsikan dan memang harus mempresentasikan terkait dengan kenapa kita meningkatkan. Misalnya kita memiliki cadangan kerugian piutang lebih tinggi dari tahun yang lalu. Nah, itu harus dirasionalisasi karena memang mungkin alasan pasar market yang tidak optimal dan sebagainya, sehingga bisa dilakukan aktivitas tersebut. Nah, syarat penghapusan piutang tidak tertagih telah dibebankan sebagai laporan laba rugi komersial. Lalu wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyatanya tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Lalu ya nilainya berapa gitu. Nah, nanti teman-teman harap bisa mengacu ke PMK yang tadi, teman-teman. 2015. Nah, depresiasi ini menjadi komponen yang juga perlu kita lihat ya teman-teman, bahwa pada sesi yang sebelumnya sudah kita diskusikan. Namun saya ingin mengingatkan bahwa terkait penghitungan depresiasi harus memperhatikan klasifikasi atas aset yang akan didepresiasi, ikut kelompoknya atau tabel dari peraturan perpajakan. Aset revaluasi dapat dilakukan oleh perusahaan, tapi harus memperhatikan nanti berapa persen pajaknya. Nah, yang pertama perlu diperhatikan terkait dengan revaluasi aset adalah perlu mempertimbangkan kondisi normal atau inflasi. Yang kedua, meningkatkan value atau nilai perusahaan karena menilai suatu nilai perusahaan sesuai dengan nilai wajarnya. Jadi ini bisa meningkatkan nilai karena otomatis asetnya jadi lebih tinggi kan. Yang kedua adalah meningkatkan debt to asset ratio, gitu. Walaupun debt to equity ratio juga meningkat ya teman-teman, karena ketika asetnya naik kan debtnya tetap ya teman-teman. Perhitungan berdasarkan selisih lebih dan ini teman-teman, selisih lebih tadi, selisih lebih apa? Selisih lebih atas aset setelah direvaluasi berbanding nilai bukunya, maka harus dikalikan pajak 10%. Nilai depresiasi dihitung kembali sesuai nilai terakhir saat revaluasi. Jadi dimasukkan lagi dengan kelompok-kelompok tadi teman-teman. Apa yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan revaluasi aset? Yang pertama adalah kondisi usaha ketika revaluasi, apakah perusahaan memiliki laba atau rugi, berapa labanya jika labanya ada, karena otomatis kalau kita memiliki laba tersebut akan tergerus oleh tadi pajak 10% tadi. Terus lalu berapa ruginya, dan jika rugi sudah dikompensasikan atau belum, klasifikasi 5 tahun. Bagaimana dampaknya di masa akan datang terkait dengan aktivitas revaluasi tersebut. Yang selanjutnya adalah tarif pajak 10%. Nah, ini contohnya teman-teman ya. PT Adira membeli aset pada 2018 dengan nilai pembelian 400 juta. Mesin tersebut masuk kelompok 2 dan menggunakan metode garis lurus. Lalu ditaksirlah menggunakan appraisal dan nilainya 600 juta. Harga perolehannya apa? 400 juta, akumulasi penyusutannya 150 juta, nilai bukunya 250 juta. Nilai revaluasi bagaimana? 600 juta. Nilai lebihnya 350 dari mana? 600 dikurangi 250 maka ketemu 350. Nah, inilah nilai pajaknya. Cukup tinggi teman-teman kalau teman-teman tidak memperkirakan begitu ya. Ini klasifikasinya teman-teman. Nah, terkait dengan intangible asset, maka kita harus memahami bagaimana dalam peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum dalam kelompok masa manfaat
yang ada. Jadi ada kelompok masa manfaatnya, nanti teman-teman teman-teman bisa cari referensi wajib pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat gitu sesuai dengan klasifikasi tersebut. Nah, ini tarifnya teman-teman. Masa manfaatnya bermacam-macam, 4 tahun, 8 tahun, 16 dan 20 tahun. Demikian teman-teman, saya harap teman-teman bisa memahami tadi terkait dengan klasifikasi aset dan bagaimana merencanakan pajaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.